Halo sahabatku, sahabat yang paham, senang kembali bertemu dengan kalian semua. Pada kesempatan ini, saya dari Ayu Paham akan kembali menjelaskan tentang matriks, di mana kali ini kita akan belajar matriks khusus. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat Ayu Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari kami. Baiklah, mari kita mulai. Matriks khusus. Kita lihat yang pertama, matriks baris dan matriks kolom. Apa itu matriks baris dan kolom? Nah, kita lihat matriks yang terdiri dari satu baris saja, disebutlah itu matriks baris, dan matriks yang terdiri dari satu kolom saja, disebutlah itu matriks kolom. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Sebutkanlah jenis matriks di bawah ini. Nah, yang pertama, ini terdiri dari satu baris 3 kolom, atau dengan kata lain terdiri dari satu baris saja. Maka kita sebutlah ini matriks baris dengan urdo satu baris 3 kolom, berarti 1 kali 3. Selanjutnya, yang kedua ini terdiri dari 2 baris 1 kolom. Maka kita sebutlah ini matriks kolom karena terdiri dari satu kolom dengan urdo 2 baris 1 kolom, berarti 2 kali 1. Selanjutnya matriks C. Matriks C ini 2 baris. Tapi baris pertama jumlah elemennya dengan baris kedua berbeda. Maka otomatis ini tidak termasuk kepada matriks baris maupun matriks kolom maupun jenis matriks. Sehingga ini kita simpulkan bukan matriks baris atau kolom atau bukan matriks. Selanjutnya kita lihat matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Atau dengan kata lain, matriks persegi atau matriks bujur sangkar dapat kita tulis dengan notasi ANN. NN maksudnya ini jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Atau boleh AII atau AKK dan sebagainya. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh. Sebutkanlah jenis matriks dan urut matriks di bawah ini. Coba kita lihat nomor 1. Ini 2 baris 2 kolom, maka ini adalah matriks persegi dengan urdo 2 kali 2. Selanjutnya 3 ini ya, selanjutnya 1 2 3 baris 1 2 3 kolom, berarti jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Maka matriks B kita sebutlah itu matriks persegi dengan urdo 3 kali 3. Kemudian yang C, urdonya 2 baris 3 kolom, berarti ini bukan matriks persegi karena jumlah kolomnya dengan jumlah barisnya berbeda. Sehingga kita sebutlah matriks C bukan matriks persegi dengan urdo dari matriks ini adalah 2 kali 3. Sekarang kita lanjutkan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Coba kita cek contohnya. Perhatikan yang ini. Di bawah diagonal utama ini diagonal utamanya elemennya 3, 1, 2. Di bawahnya 0. Maka inilah yang disebut matriks segitiga atas. Jadi segitiga di atas ini maksudnya elemen-elemen yang bukan 0 ada di atas daripada diagonal utamanya. Selanjutnya, apa itu matriks segitiga bawah? Yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Coba kita lihat. Nih, perhatikan. Ini diagonal utama, elemen-elemen di atas diagonal utama itu adalah 0. Maka terjadi segitiga di bawah ini, di sini ya. Maka disebutlah ini matriks segitiga bawah. Perhatikan matriks segitiga atas dan bawah adalah matriks persegi. Kita lanjut. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya bukan 0, sedangkan elemen-elemen yang lain adalah 0. Mari kita lihat. Contohnya, buatlah matriks diagonal. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi matriks diagonal adalah matriks yang
diagonal utamanya tidak 0, sedangkan yang lainnya 0. Perhatikan ini diagonal utama, 3, 1, 2, ini tidak 0. Ya, boleh salah satunya 0, tidak apa-apa, tapi yang penting tidak boleh semuanya 0. Nah, perhatikan, di atas atau di bawah diagonal utama itu 0 semua. Inilah yang disebut dengan matriks diagonal. Demikian juga yang B, perhatikan diagonal utamanya 3, 2, 1. Sisanya adalah 0 semua, ini diagonal utama. Maka ini disebut matriks diagonal. Kita lanjut. Matriks skalar. Apa itu matriks skalar? Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya sama. Jadi adalah sama seperti ini, cuma diagonal utamanya ini nggak boleh beda. Misalnya sini 3, sini 3, sini 3. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Coba kita lihat contoh ya. Nah, perhatikan. Ini contoh matriks skalar, yaitu 3 baris 3 kolom, diagonal utamanya 3, 3, 3. Atau yang lain, ini matriks persegi dengan ordo 2 baris kali 2 kolom, berarti 2 kali 2, diagonal utamanya 2, 2. Kita lanjut. Matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1. Jadi, di sini kan ada 3 dan seterusnya, boleh 3, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 5, 5. Tapi kalau untuk identitas ini harus 1, 1, 1, 1, ini 1, 1, 1. Mari kita lihat contohnya. Buatlah matriks identitas. Nah, perhatikan di sini. Matriks identitas 3 baris 3 kolom dengan diagonal utamanya 1, 1. Inilah matriks identitas dengan ordo 3 kali 3. Kemudian B ini adalah matriks identitas 2 kali 2, 2 baris 2 kolom dengan ordo 2 kali 2. Perhatikan identitas itu diagonal utamanya semuanya 1. Kita lanjutkan matriks simetris ya. Matriks simetris itu adalah matriks yang merupakan matriks persegi yang elemen-elemennya simetris terhadap diagonal utama. Jadi diagonal utama ini nanti elemen-elemen di sini dengan di sini sama, di sini dengan di sini sama, di sini dengan di sini sama. Berarti dengan kata lain, identitas ini, matriks identitas ini adalah matriks simetris juga ya. Dan ini juga termasuk matriks simetris juga karena sini sama, ini sama, ini sama ya. Demikian juga matriks skalar itu juga termasuk matriks simetris. Coba kita lihat contoh. Buatlah matriks simetris. Nah, perhatikan. Kalau saya buat diagonal utamanya 1, 3, 2, maka saya harus menempatkan bilangan-bilangan yang simetris terhadap diagonal utama. Maka kalau di sini 5, di sini harus 5. Kalau di sini 2, di sini harus 2. Kalau di sini 9, di sini harus 9. Kalau di sini 7, di sini harus 7. Kalau di sini 1, di sini harus 1. Ya, demikian seterusnya. Baik, kita lanjut. Matriks transpos. Apa itu matriks transpos? Nah, perhatikan. Matriks transpos dari A kita tulis dengan A pangkat T atau A pangkat transpos. Jadi, elemen-elemen dari matriks A transpos adalah elemen-elemen dari matriks A, barisnya, baris dari matriks A, berubah jadi kolom pada matriks A transpos. Dan kolomnya berubah jadi baris pada matriks A transpos. Sehingga ordo matriksnya menjadi, perhatikan, jika matriks A ordonya A kali B, maka kalau A transpos ordonya menjadi B kali A. Ya, perhatikan di sini ya. Perubahan ini baris, di sini dia jadi kolom. Di sini kolom, di sini dia jadi baris. Baik, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Buatlah matriks transpos dari A. Mari kita lihat. Tadi baris jadi kolom. Nah, perhatikan ya. Baris pertama 14 jadi kolom pertama 14. Baris kedua 25 jadi kolom kedua 25. Baris ketiga 36 jadi kolom ketiga 36. Kolom pertama di sini berubah menjadi baris pertama di sini. Baik, mudah-mudahan sudah dipahami ya. Intinya kita rubah baris dari sini menjadi kolom di transposnya. Sehingga coba kita lihat sekarang. Kalau di sini ordonya 3 kali 2, maka otomatis ini ordonya menjadi kebalikan dari sini, menjadi 2 kali 3. Ya, maka coba perhatikan.
Misalnya, jika A transpus ini kita transpus kembali, maka sekarang barisnya ini jadi kolom, maka 1, 2, 3 jadi kolom. Berarti kembali ke sini, 1, 2, 3 jadi kolom. Baris kedua ini jadi kolom kedua, 4, 5, 6. Sehingga A transpus ditranspus kembali, nanti dia akan kembali ke A. Sehingga kita simpulkan, jika A transpus ditranspus kembali, maka hasilnya adalah A kembali. Baiklah sahabatku, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa kalau bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih telah ikut belajar bersama kami, tetap semangat belajar dan semangat ayo paham.